luar biasa. Saya lebih pesimis, lebih optimis daripada sebelumnya untuk berbicara sini. Nah, ngomong-ngomong gini Pak, sebelumnya nama Bapak siapa? Nama lengkapnya? Dari mana Pak? Dari Human Excellence. Ya. Saya mau nanya tentang rahasianya gimana sih bisa jadi dengan adanya Human Excellence ini, adanya Firdaus ini, metode Firdaus ini bisa buat semangat, bisa buat menggebrak gitu istilahnya, menggebrak otak kita, menggebrak semangat kita. Itu gimana sih rahasianya? Ya, rahasianya berawal dari sebuah pertanyaan pribadi yang selalu saya update. Maksudnya saya tanyakan pada diri saya sendiri, gimana sih caranya supaya orang-orang itu tertarik bahasa Inggrisnya lebih mudah, kemudian orang nggak malas-malas atau ngomong Inggris, ya kan? Itu tadinya saya ingin bantu orang supaya bisa ngomong Inggris lebih cepat, nggak jadi ngomong bahasa Inggris, terus terbantu banyak siswa-siswa Indonesia terbantu untuk itu. Dan bahkan nggak cuma siswa saja ya, semua perguruan tinggi terbantu itu supaya kita bisa menjadi perguruan tinggi internasional, Indonesia itu internasional itu. Nah, dari situ kemudian kita berpikir, mengumpulkan seluruh referensi, kemudian dari situlah kita susun metodenya, kita usahakan, kita ujikan ke banyak orang, kita terbantu, kita angkat, kita catat, kita dokumentasikan seperti itu sampai akhirnya seperti hari ini ya. Terus kan tentunya Bapak berdiri tidak hanya sendirian, pasti ada pihak-pihak tertentu yang saling mendukung untuk berdirinya global. Ya, saya juga banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah support saya selama ini ya, dari beberapa teman-teman yang sudah di sini ada ya. Jadi saya dari teman-teman dari perusahaan Gumen Citra Mandiri, kemudian dari Medco, kemudian dari Rumah Sakit Fikri Medika, kemudian dari Amex, dan dari teman-teman dari Tiga Serangkai serta dari Warta TV. Tanpa mereka tentu saya tidak hadir di ruangan ini, sehingga saya sangat terima kasih, dan dukungan mereka membuat saya menjadi semakin terdukung untuk memberikan metode yang bisa jadi besok akan lebih cepat daripada yang sekarang gitu ya. Terus untuk sasaran dari metode ini itu untuk kesasarannya untuk siapa saja? Sasarannya kita ciptakan dari anak-anak, kelas anak-anak kita menggunakan dengan dongeng, dengan nyanyi juga. Untuk yang dewasa, yang remaja dewasa itu kita banyak gunakan nyanyi sama nanti motivasi ya. Kenapa saya menggunakan nyanyi? Karena memang menurut teori otak yang saya baca, ternyata otak kita itu lebih banyak untuk menyimpan memori lagu yang terkait dengan emosi otak kanan gitu ya. Nah, ketika kita gunakan bernyanyi, kemudian lagu-lagu tersebut langsung dihafalkan di tempat ya, sesuatu yang tadinya mustahil yang bisa dipelajari bertahun-tahun jadi bisa lebih cepat karena dengan bernyanyi seperti itu. Itu salah satu strategi. Iya. Kemudian mengapa Bapak begitu yakin buat metode ini pasti bisa menggolkan internasional? Iya, karena saking mudahnya saya setting untuk setiap individu dengan berbagai masalah. Saya belajar menentukan ini berdasarkan dari masalah orang-orang. Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa ngomong Inggris, kenapa kamu nggak suka sama bahasa Inggris. Dan masalah-masalah mereka yang kemudian saya dengarkan, kemudian ketika saya dengarkan, kemudian saya pikirkan, kemudian saya tuangkan dalam ide-ide yang kemudian saya nyanyikan hari ini. Kita nyanyikan bersama, akhirnya semua segmen akhirnya terbantu. Maka dalam training kita tidak hanya memberikan bahasa Inggris saja, tapi kita kasih motivasi supaya orang itu tergugah, terdobrak lagi bahwa sesungguhnya kalau kita keluarkan apa yang kita mau, kita mampu, kita akan jadi bisa seperti itu. Jadi saya yakin kalau dipakai, insya Allah akan membantu banyak pelajar, mahasiswa dan orang Indonesia untuk go internasional. Gitu. Saya lihat kan kebanyakan manusia itu cepat lupa ya Pak biasanya. Nah itu gimana supaya kendala-kendala lupa itu setelah 3 hari ini sebulan, 2 bulan ke depan, setahun terusnya supaya tidak lupa gitu. Gimana langkah-langkah buat para peserta yang sedang mengikuti? Ya, teruslah bernyanyi dengan album ini, teruslah nyanyikan Indonesia Perempuan gitu ya.
Kemudian praktekkan, ya, semakin dinyanyikan, semakin dipraktekkan, semakin digunakan dalam setiap apapun kegiatan kita akan membuat kita menjadi semakin mahir, karena seiring dengan waktu kita latih terus, nyanyi, praktekkan terus, kita akan menjadi semakin mahir. Dengan kayak gitu, sama lah kayak lagu kenangan. Lagu kenangan itu walaupun sudah penciptanya sudah meninggal, mungkin suatu saat ini menjadi kenangan, ya. Hari ini adalah tahun 2011, bisa jadi tahun 2020 atau tahun berapa kita nggak tahu, penciptanya sudah nggak ada, tapi masih terus akan dinyanyikan. Itulah yang ingin saya berikan kepada generasi terbaik untuk bangsa ini, gitu. Ya. Sebelumnya Pak, pas membuat metode ini ada kendala-kendala apa gitu sebelumnya, pernah menemui kendala apa gitu? Ya, mungkin kendala. Mungkin saking ininya mungkin karena begitu besarnya keinginan saya untuk ngasih solusi kepada orang waktu itu. Walaupun saya harus bangun setiap malam jam 2 untuk bikin metode ini, buat saya itu adalah ekspresi. Buat saya adalah ekspresi, jadi bukan tugas menurut saya. Ini adalah ekspresi saya untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang saya cintai, semuanya yang ada di Indonesia ini ingin saya berikan itu. Jadi karena ini ekspresi, sekali lagi Mbak, menurut saya tidak berat karena ini adalah ekspresi, bukan tugas. Bukan ada keinginan apapun di lain, itu tidak. Ini adalah sebuah ekspresi yang ingin saya tuangkan. Semoga akan membantu kita semuanya. Fantastis sekali ya Pak. Sampai hampir tidak ada kendala sekali. Nah, ini Hai Global ini mengadakan beberapa cabang di Indonesia. Untuk sampai hari ini ada berapa ya? Ada 5, ya. Ada 5. Ini nanti kita akan kembangkan, kita akan bagi-bagi ini untuk teman-teman semua warga Indonesia. Bahkan saya juga punya murid-murid orang luar negeri yang mereka menggunakan metode ini untuk pembelajaran mereka, untuk murid-murid mereka yang Indonesia. Kemudian ada orang-orang yang tinggal di Indonesia, mereka gunakan itu dan mereka terbantu juga karena memang ini tepat sekali untuk belajar untuk orang Indonesia. Cara belajar Inggris dengan cara Indonesia, dengan rasanya orang Indonesia, kemudian dengan nyanyinya orang Indonesia, tapi keluarnya nanti Inggris, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kan ini sasaran targetnya untuk masyarakat Indonesia. Ya. Nah, pesan untuk masyarakat Indonesia dari Bapak sendiri itu? Yang pertama adalah kita tidak perlu minder dengan casing orang lain, ya. Satu, orang kita selalu sudah banyak minder dengan casingnya orang lain. Nah, sebagai contoh begini, ketika orang Barat ada di sini, mereka ngomong kulitnya bule, rambutnya pirang, kita sudah nggak pede. Nah, hilangkan itu karena kita baru terpesona dengan casing. Oleh karena mulai hari ini kita harus punya kepercayaan diri. Percaya diri bagaimana kita harus menjadi warga dunia. Jadilah warga dunia. Bahasa warga dunia adalah bahasa Inggris, ya. Kita cobalah untuk ke sana. Kemudian kita percaya diri karena orang-orang Indonesia itu hebat. Saya ke beberapa negara di luar, ya, saya keluar negeri beberapa kali. Itu saya lihat ternyata orang Indonesia itu jauh luar biasa daripada orang-orang luar negeri. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada mahasiswa, kepada generasi muda siapapun, pelajar siapapun, sudahlah. Pokoknya kembangkan diri, ekspresikan diri. Hidup adalah ekspresi. Ya, kalau Anda ekspresi dalam hidup ini, kita akan melakukan yang terbaik dan kita nggak kerasa melakukan berbuat banyak tanpa merasa bahwa ini adalah beban gitu. Jadi generasi muda sudahlah, bangkitlah. Generasi muda sudahlah, ini adalah waktu ekspresi. Seperti itu. Ya. Lihat visi-misinya Bapak seperti apa? Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya bisa tertular. Ya, ini virus ini harus saya tularkan seluruh bangsa ini. Virus untuk berekspresi dalam kehidupan, virus untuk berpikir, untuk memberi. Setiap kepala kita kalau ingin memberi kepada orang, udah memberi. Kalau setiap kepala kita, generasi muda kita ingin memberi sesuai apa yang kita punya, kehidupannya akan berhidup lebih indah. Langit pun akan lebih biru, laut pun akan lebih, ya, ombaknya akan lebih indah nanti, ya. Dan saya yakinlah Indonesia akan sangat maju sekali. Dan saya berharap setahun saja Indonesia virus ini menjalar di Indonesia menjadi sangat maju sekali, ya, gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin untuk kedepannya lebih saya sangat luar biasa sekali. Karena tidak ada metode luar biasa seperti ini. Ya, terima kasih. Nanti akan kita update terus sampai